Juventus resmi umumkan transfer Teun Koopmeiners dari Atalanta. Juventus resmi mengumumkan transfer gelandang timnas Belanda, Teun Koopmeiners dari Atalanta. Teun Koopmeiners resmi menjadi pemain baru Juventus dan menandatangani kontrak 5 tahun hingga 30 Juni 2029, demikian pernyataan resmi si Nyonya Tua di situs resmi mereka pada Kamis 29 Agustus. Koopmeiners bakal mengenakan nomor punggung 8 di Juventus, yang sebelumnya tanpa pemilik sejak Weston S1 Pronunciation Kenie berganti nomor punggung ke-16 pada musim 2023-24. Bianconeri dilaporkan menggelontorkan dana sebesar 60 juta euro, sekitar 1,03 triliun rupiah, untuk memboyong gelandang 26 tahun itu ke Stadion Allianz. Koopmeiners mengemas 15 gol dan 5 assist bersama Atalanta sepanjang musim 2023-24 dan berperan penting dalam keberhasilan Ladia meraih gelar Liga Eropa musim lalu. Saat diwawancarai setelah secara resmi diperkenalkan, Koopmeiners mengatakan bahwa bermain untuk Juventus adalah mimpi yang jadi kenyataan. Menurutnya, Juventus adalah klub terbesar di Italia, saya sangat senang berada di sini. Ini sudah menjadi impian saya sejak lama. Saya sangat senang, ujar Koopmeiners, bagi saya, Juventus adalah klub terbesar di Italia. Semua yang saya lihat mulai dari klub, skuadnya, seragamnya, bermain tim, dan sejarahnya, sangat menarik. Klub ini adalah yang terbaik di Italia bagi saya, jelasnya, Koopmeiners menjadi rekrutan ke-8 Juventus pada musim panas ini. Sebelumnya mereka telah lebih dulu mendatangkan Douglas Luiz, Michele Di Gregorio, Khéphren Thuram, Juan Cabal, Nico Gonzalez, Francisco Conceição, dan Pierre Kalulu. Sejumlah pembelian baru tersebut dilakukan Juventus untuk membangun tim bersama pelatih anyar Thiago Motta. Venezia pertimbangkan rekrut Korea di masa injury time bursa transfer. Penyerang Inter Milan, Joaquin Correa dikabarkan punya calon pelamar baru, yakni Venezia. Menurut La Nuova Venezia via FC Inter 1908, bahwa klub promosi itu sedang mempertimbangkan untuk merekrut Korea di penghujung bursa transfer musim panas 2024 ini. Nerazzurri kesulitan melepas mantan pemain Lazio dan Sevilla tersebut sejak awal musim panas. Pemain Argentina itu tetap berada di posisi terbawah dalam urutan kekuasaan lini serang tim besutan Simone Inzaghi. Oleh karena itu, Korea berisiko menghabiskan musim ini sebagai penghangat bangku cadangan jika ia bertahan. Nerazzurri juga dapat memutuskan untuk tidak memasukkannya dalam skuad Liga Champions. Dengan demikian, kepindahannya di musim panas ini bisa menjadi solusi bagi pemain Argentina itu. Venezia dikabarkan menjadi klub terbaru yang menunjukkan minat untuk mengamankan jasanya. Venezia hanya mampu mencetak 1 gol dalam 2 pertandingan pertama mereka di Serie A. Oleh karena itu, mereka ingin memperkuat lini serang tim besutan Eusebio De Francesco dengan melakukan akuisisi baru. Jadi, masih harus dilihat apakah Lagunari akan mampu menyelesaikan kesepakatan Korea sebelum penutupan bursa transfer musim panas ini pada 30 Agustus. Lazio pertimbangkan rekrut defender terpinggirkan Manchester United. Lazio dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut defender terpinggirkan milik Manchester United, Victor Lindelof karena tim besutan Marco Baroni tersebut ingin memperkuat opsi di lini pertahanan mereka di musim ini. Lazio kabarnya masih menyibukkan diri di bursa transfer musim panas ini dengan melepas beberapa pemain terpinggirkan dan mendatangkan beberapa pemain lagi, demikian juga dengan Manchester United yang siap mengakhiri kesibukan mereka di bursa setelah sepakat merekrut gelandang Manuel Ugarte dari Paris Saint-Germain, sedangkan Scott McTominay siap bergabung dengan Napoli. Selain itu ada kemungkinan Raheem Sterling akan pindah ke Old Trafford dengan ditukar Jadon Sancho. Namun ada satu pemain yang ingin mereka lepas sebelum penutupan bursa Jumat 31 Agustus mendatang. Pemain tersebut adalah Victor Lindelof dan defender internasional Swedia tersebut hanya menyisakan 1 tahun lagi dalam kontraknya. Pemain 30 tahun tersebut menorehkan 19 penampilan di Premier League musim lalu saat United finish di peringkat ke-8, tapi ia belum pernah tampil dengan setan merah musim ini. Seperti dilansir Gianluca Di Marzio mengabarkan bahwa Biancocelesti sedang mempertimbangkan untuk merekrut Lindelof sebelum penutupan bursa transfer karena mereka ingin memperkuat lini pertahanan mereka. Fabio Capello soroti performa jeblok AC Milan di awal musim. Kita melihat banyak kekacauan. Mantan pelatih AC Milan, Fabio Capello, memberikan pandangan kritis terhadap performa tim asuhan Paulo Fonseca setelah kekalahan 2-1 dari Parma akhir pekan lalu. Dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Capello menyoroti bahwa Milan kehilangan 2 elemen penting, semangat tim dan keinginan untuk berjuang bersama.
AC Milan memulai musim dengan hasil yang kurang memuaskan, setelah bermain imbang 2-2 melawan Torino di mana tim tertinggal 2-0 hingga menit ke-89. Kekalahan melawan Parma semakin memperburuk situasi, dengan Milan terlihat kurang tajam dan nyaris mengalami kekalahan lebih telak jika tim promosi tersebut lebih klinis. Kupelo menekankan bahwa perubahan mentalitas diperlukan jika AC Milan ingin segera memperbaiki hasil. Mari berharap Fonseca mampu menemukan formula yang diperlukan karena sejauh ini kita telah melihat banyak kekacauan dan sangat sedikit kemauan dari para pemain, ujar Kupelo. AC Milan menghadapi tantangan besar akhir pekan ini melawan Lazio, pertandingan yang diprediksi akan menjadi ujian berat bagi Fonseca dan timnya. Menurut Kupelo, penting bagi Milan untuk segera menemukan kembali semangat tim dan keinginan berjuang yang hilang jika tim ingin bangkit dari awal musim yang buruk ini. Malam ini, AC Milan juga akan mengetahui lawan di babak penyisihan grup Liga Champions. Hasil undian ini diharapkan memberikan pandangan yang lebih jelas bagi Fonseca dan para pemain mengenai tantangan yang harus dihadapi di kompetisi musim ini. Aktivitas transfer Juventus masih belum usai. Jadon Sancho disiapkan sebagai kepingan terakhir pelengkap aktivitas Super Juventus di bursa transfer. Cristiano Giuntoli sedang membangun tim juara. Juventus mencatat start mantap bersama sang pelatih anyar, Thiago Motta. Tim beralias Sinyonya besar kini sendirian memuncaki klasemen Liga Italia 2024 hingga 2025 dengan raihan 6 angka. Hasil sempurna selalu mampu diamankan Juventus dalam 2 pekan awal Serie A 2024 hingga 2025. Usai membenamkan Como 1907 dengan skor 3-0 pada pekan pertama, tren kemenangan dilanjutkan anak asuh Motta dengan melibas Verona via skor identik. Apa yang dibangun Giuntoli adalah tim yang dibangun untuk menang, ujar legenda Juventus. Angelo Di Livio dilansir dari Radio Bianconera. Dengan kedatangan Teun Koop Meiners, tim tersebut dibangun dengan sangat baik oleh Giuntoli, ujar Di Livio yang pernah mengantar Juventus juara Liga Champions 1995 hingga 1996. Jelang penutupan bursa transfer, Giuntoli ingin mendapatkan kepingan terakhir. Figur yang dimaksud adalah Jadon Sancho. Pemain Man United bisa menjadi pelengkap terakhir dari jendela transfer musim panas yang revolusioner, tulis media lokal kota Torino, Tuttosport. Sejak bursa transfer musim panas dibuka, Juventus dikabarkan sudah memulai kontak dengan pihak Sancho, pemain yang musim lalu sempat dipinjamkan MU ke Borussia Dortmund. Juve ingin merekrut Sancho dengan formula peminjaman dengan menanggung separuh upah dari yang diterima sang pemain sayap di MU.